Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah pertemuan kedua untuk pelajaran kimia organik kelas 3 SMK SMAK Makassar. Pada pertemuan kita kali ini ada beberapa hal yang harapannya bisa selesai dibahas. Yang pertama, kita pertegas ulang tentang apa sih sebenarnya kimia organik itu. Lalu yang kedua, bagaimana batasan ruang lingkup yang dipelajari di kimia organik. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan bisa membedakan bahwa benda-benda yang ada di sekitar kalian dapat bedakan ini loh contoh molekul organik dan ini adalah anorganik. Jadi misalnya kalian lihat suatu benda, langsung bisa bedakan, oh ini organik, oh ini bukan. Kenapa seperti itu? Karena kalian sudah harus tahu dasarnya. Untuk kemudian kita akan bahas tentang apa itu kovalen dan ionik, hubungannya dengan membedakan antara organik dengan anorganik. Sedangkan ikatan kovalen sendiri saya akan bahas ulang basic kimia organiknya, karena ini cukup penting apa itu ikatan kovalen. Dan yang dibagi dua, ada ikatan kovalen polar dan ada ikatan kovalen non polar. Kemudian kita akan bahas tentang istilah gus fungsi dan biomolekul. Jadi semua ini belum masuk materi ajar, namun menjadi dasar agar mudah kita bisa bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini basicnya. Yang pertama, kimia organik itu sendiri secara singkatnya yang merupakan salah satu cabang ilmu dalam pelajaran kimia ya, mencakup komposisi, struktur, sifat, reaksi, bahkan sintesis dari molekul organik. Jika kita nyebut molekul organik, tinjauannya adalah unsur-unsur ini saja. Tidak terlalu banyak ya, dari ratusan unsur yang ada di tabel periodik yang dibahas di kimia organik itu, tidak semua itu hanya unsur ini saja. Bahkan yang utama itu hanya karbon dan hidrogen. Ini sangat penting. Pelajaran dasar kalian di hidrokarbon itu merupakan kunci mudahnya kalian belajar kimia organik di level berikutnya. Kenapa? Karena setelah itu paling hanya ada tambahan nitrogen, oksigen, fosfor, ini FCl-Br iod adalah halogen, dan sulfur. Jadi ini saja nih unsur yang berapa nih? 9 unsur ini yang dipelajari di kimia organik. Maka seharusnya belajar kimia organik itu mudah ya. Sehingga tujuan pembelajaran kita di kimia organik itu selayaknya setelah belajar kimia organik kalian tahu struktur molekul dari suatu benda. Jadi kalau kalian lihat suatu benda yang merupakan bahan organik, kalian tahu oh struktur molekulnya itu tersusun atas ini. Kemudian dari situ kalian bisa jelaskan oh sifatnya itu kenapa dia padat, cair, gas, kenapa dia mudah menguap ya. Karena kalian sudah tahu struktur dan komposisinya. Serta kalian bisa prediksi jika bahan ini bercampur dengan bahan lain akan menyebabkan interaksi atau reaksi apa. Dia minimal kalian tahu bisa bereaksi atau tidak ya. Atau kalau dicampur dengan bahan lain kalian bisa prediksi kira-kira bakalan menjadi apa. Bahkan levelnya itu setelah belajar kimia organik kalian punya dasar tentang membuat molekulnya secara sintesis. Apa sih sekarang yang tidak bisa disintesis gitu ya? Baju yang kita kenakan sintesis, bahkan sekarang kulit, rambut, semua sudah bisa diproduksi bahan sintesisnya. Kaca yang mudah pecah sudah ada bahan penggantinya setara kaca, namun berbahan dasar dari bahan sintesis atau yang lainnya, banyaklah. Lalu tambahannya khusus untuk di kimia organik kita di SMAK
ada tambahan tentang tinjauan analisis laboratorium. Unsur-unsur ini harus kita bisa tentukan uji laboratoriumnya atau kadarnya, misalnya kadar karbohidratnya, proteinnya, kadar lemaknya, kadar airnya, dan lain-lain. Itu tentang kimia organik. Nah, dengan dasar seperti itu, coba kalian lakukan list. Nanti ini menjadi tugasnya di penugasan di akhir sesi materi ini. Coba langsung buat sekarang. Di sekitar kalian belajar saat ini, buat 20 daftar benda yang ada di sekitarmu. Misalnya saja di ruangan belajarnya ada meja, kemudian ada buku tulisnya, ya, itu dibuat 20 listnya. Tujuannya nanti kita akan melist dan nanti mengklasifikasi, oh ini loh contoh benda yang merupakan contoh-contoh molekul organik. Jadi nanti kira-kira akan kalian bisa prediksi dari awal. Kalau sudah buat 20 datanya, 20 bendanya, lanjutkan ke ini. Kira-kira yang manakah dari benda itu yang merupakan yang harusnya kita pelajari di kimia organik sebagai ruang lingkupnya. Ya. Ini bisa di pause, kemudian dikerjakan dulu. Kalau sudah, kita lanjut ke yang berikutnya. Untuk dapat mengklasifikasi material kimia itu merupakan organik dan anorganik, salah satu cirinya adalah ini. Jika dia bahan organik, biasanya itu bersumber dari makhluk hidup. Entah dulu entah saat ini masih hidup atau dulu pernah hidup, artinya sekarang sudah nggak hidup lagi gitu ya. Namun ini kuncinya, bersumber dari makhluk hidup. Bagian-bagian tubuh ini kan apapun itu, meskipun sudah lapuk atau kayu dan lain-lain, itu masih bahan organik. Sedangkan anorganik itu biasanya bersumber dari makhluk tak hidup. Memang dari dulunya nggak pernah dia hidup gitu, jalan-jalan seperti makhluk hidup. Misalnya batuan gitu ya, atau contoh-contoh yang lain. Nah, kolom ini coba kalian masukkan dari 20 benda tadi yang kalian sudah dapatkan. Berdasarkan ciri ini, dia masuk di golongan organik atau anorganik. Ya, di pause lagi, coba diisi di catatannya atau nanti sebentar menjadi bagian soal latihannya. Yang manakah dari 20 benda di sekitarmu yang merupakan organik dan yang mana anorganik. Berikutnya, biasanya kalau kalian tinjau di tabel periodik itu, unsur-unsur penyusun dari organik dan anorganik, kalau dia organik biasanya berupa unsur yang ini non logam, yang sebelah kiri atas, kanan atas ini, yang berupa non metal ya, non logam. Sedangkan yang kiri semua ini kan logam nih, yang sudah ada logamnya atau gabungan antara logam dengan non logam, itu membentuk molekul-molekul anorganik. Saya ulang ini, jika dia non logam saja, misalnya NO2, F O2, SO2, CCl3 ya, itu adalah molekul organik. Sedangkan kalau sudah gabungan kayak gimana ya, NaCl ya, antara logam dengan non logam, itu sudah contoh anorganik. Kalau kita gabungkan, bisa kita simpulkan seperti ini, bahwa organik itu bersumber dari makhluk hidup, sedangkan anorganik kebalikannya, bukan dari makhluk hidup tetapi bersumber dari makhluk tak hidup. Untuk organik tersusun atas unsur non logam saja,
yaitu CHONF, ClBr, iod dan sulfur. Sedangkan yang anorganik itu terdiri atas unsur logam saja atau gabungan antara logam dan non-logam. Di situ boleh jadi ada Na bergabung dengan O, kemudian K, ada Cl, ya, misalnya barium oksida, BaO, kemudian ada NaO atau KCl dan lain-lain. Itu ionik. Tapi kalau ini saja isinya, misalnya CH3, CH4, H2O, itu semua NO2, Cl2, Br2, SO2, nah, itu bisa tergolong unsur-unsur organik, molekul organik. Namun kuncinya adalah jika kalian punya pengetahuan yang baik tentang ikatan kimia, yang namanya organik itu pasti ikatannya kovalen. Pasti kovalen. Sedangkan anorganik ikatannya itu ikatan logam atau ikatannya ionik. Ya. Apa bedanya? Nah, coba kita lihat nih. Kita contohkan ini ya. Air dan NaCl itu kira-kira dia ionik atau merupakan molekul anorganik ataukah dia organik karena ikatannya kovalen. Ini air itu ionik atau kovalen, dia anorganik atau organik, dia bersumber dari makhluk hidup atau makhluk tak hidup. Nah, itu kuncinya, nanti harus bisa terungkap ionik atau dia kovalen. Begitu juga dengan NaCl, dia ionik atau kovalen. Kita singgung sedikit konsep dasarnya ini kuncinya. Jadi konsep dasar yang namanya ikatan kimia membentuk dari unsur menjadi senyawa itu bisa terjadi dari dasar seperti ini. Yang pertama, unsur itu sebenarnya dalam keadaan dasarnya itu semestinya stabil ya. Setiap unsur nitrogen meskipun sendiri itu seharusnya stabil. Oksigen sendiri tanpa menjadi O2 semestinya juga stabil. Kemudian Cl tanpa berikatan dengan Cl yang lain atau H itu semestinya stabil. Kenapa? Karena jumlah proton yang membawa muatan positif yang dimiliki oleh suatu unsur itu sama dengan jumlah muatan negatifnya. Jadi kalau protonnya 2, ya elektronnya juga 2. Kalau protonnya 8, ya elektronnya juga 8. Positifnya sama jumlahnya dengan negatif, artinya semestinya stabil. Meskipun dia memiliki neutron dari setiap suatu unsur, namun kan neutron itu tidak bermuatan ya, jadi tidak berpengaruh terhadap ikatan atau penstabilan suatu unsur. Lalu, kenapa unsur itu jika ketemu dengan unsur yang lain bisa terjadi ikatan? Yang sedangkan di poin 1 semestinya stabil. Kan kalau stabil, orang-orang yang stabil itu kan mestinya dia tidak mau lagi berinteraksi dengan yang lain. Saya sudah stabil, ngapain saya berhubungan lagi dengan yang lain? Nah, namun secara alamiah, jika ada kondisi yang lebih stabil, pasti dia akan mau ke arah sana. Nah, itulah yang menyebabkan bisa terjadi ikatan kimia, karena mau menjadi lebih stabil. Jadi kalau ada unsur ketemu dengan unsur lain, ini kalau ketemu dia mau berinteraksi, syaratnya hanya karena dia akan mau jika menjadi lebih stabil. Namun ketika kondisinya tidak mengindikasikan demikian, tidak akan terjadi ikatan. Yang namanya stabil dalam ikatan kimia itu aturannya adalah ini ya, oktet, 8 elektron pada kulit terluarnya. Kalau dia belum 8, masih menganggap dirinya belum stabil. Jadi kalau orang kimia itu stabilnya 8 ya, punya apa-apa 8. Kalau punya pacar, orang kimia itu harus 8, kayaknya bagus ya, supaya stabil.
bercanda ya. Sedangkan jika dia hidrogen itu duplet. Pengecualian ya, unsur yang lain kalau stabilnya 8, hidrogen cukup 2 saja. Kenapa? Karena kemampuannya itu hanya maksimum 2. Itu. Lalu yang terakhir, pada saat dia sudah berinteraksi, kemungkinan model interaksinya itu supaya cukup 8 atau lebih stabil, kemungkinannya adalah serah terima elektron sehingga membentuk ikatan ionik atau penggunaan elektron bersama. Nah, itulah yang membentuk ikatan kovalen. Coba kita uji satu-satu. Misalnya ada Na, ada Cl. Sebelum berikatan itu bisa terjadi interaksi. Ya, kalau kita lihat satu-satu ya, ini Na, nomor atomnya kan 11 ya. Jika nomor atomnya 11 ini, maka nomor atom itu sama dengan jumlah proton dan elektron. Protonnya juga 11, elektronnya juga 11. Sedangkan protonnya itu 12. Kenapa 12? Karena nomor massanya ini 23. Yang menentukan massa suatu atom itu proton tambah neutron. Oh, ini neutron harusnya ya, bukan proton. Saya edit dulu. Neutron. Oke. Jadi neutronnya harusnya 12. Jadi 11 tambah 12 itu 23. Oke. Hanya saja yang namanya ikatan itu neutron tidak berpengaruh ya. Yang berpengaruh itu hanya elektron. Ini tadi yang saya maksud, protonnya 11, elektronnya 11, positifnya 11, negatifnya juga 11, semestinya stabil ya. Ini. Kemudian kalau kita tinjau Cl, nomor atomnya 17, berarti kan protonnya 17, elektronnya juga 17, dan karena bobotnya 35, maka proton tambah neutronnya itu harus 35, sehingga neutronnya itu harusnya 18. Atau bahkan 19 kalau pembulatan bobotnya itu 35,5, 30 dianggap 36. Kita anggap saja ini bobotnya 35 ya, berarti 17 tambah 18, 35. Nah, yang berpengaruh terhadap ikatan itu yang kalian perhatikan ini saja nih, elektron 11. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini elektronnya sudah merasa stabil? Tadi kuncinya di sini yang stabil itu ya, oktet, 8 elektron pada kulit terluar. Kalau kita lihat konfigurasi elektronnya dari 11 ini, kulit pertama ada 2, kulit keduanya ada 8, dan kulit terluarnya ada 1 elektron. Berarti ini elektron valensinya 1. Sedangkan di Cl, kulit elektron terluarnya 7. 2 tambah 8 tambah 7, 17 kan ya, ini. Jadi kulit terluarnya 7, sehingga peroleh elektron valensinya Na 1, Cl 7. Nah, sekarang berarti agar stabil kan satuannya oktet ya, targetnya oktet atau 8. Supaya bisa menjadi 8 pada elektron terluarnya, ini kan kondisinya supaya 8, apakah dia cukup lepaskan saja 1 elektronnya supaya sisa ini, atau dia menerima 7 elektron. Nah, tentu akan lebih mudah jika dia melepaskan 1 elektron. Lebih mudah dia melepas 1 daripada mencari lagi 7. Mencari 7 itu kan susah. Jadi yang 1 saja yang dia lepaskan. Karena dia melepaskan 1 elektron, berarti kan elektronnya berkurang 1. Sehingga jadinya awalnya 11, berarti di sini sisa 10.
Sekarang ada selisih, positifnya 11, negatifnya sekarang sisa 10, sehingga muatan totalnya plus 11 kurang 10 jadinya plus 1. Inilah kenapa Na itu plus 1 bukan plus 2 atau plus 3, karena yang dilepaskan hanya 1 elektron. Seandainya kondisinya itu adalah melepaskan 2 elektron, maka ya jadinya selisihnya 2, jadinya Na2+, namun karena 1 ya Na+. Kita coba lihat Cl. Cl itu sudah ada 7 elektron pada kulit terluar, sehingga supaya cukup 8 dia lebih mudah menerima 1 elektron. Nah, pada saat Na dengan Cl ketemu, ternyata klop. Cl kurang 1, Na mau melepaskan 1, terjadi deal. Boleh, kita bisa berikatan dengan cara kita serah terima elektron. Kamu Na serahkan ke saya Cl, saya terima elektronnya. Ini ya. Karena Cl menerima 1 elektron, jadinya di sini dari 17 menjadi 18. Plus 17 dikurang 18 nanti jadinya minus 1. Sekarang karena sudah terbentuk Na plus dan Cl minus, maka unsur yang terbentuk, molekul yang terbentuk itu NaCl, bukan Na2Cl atau NaCl2. Kenapa? Karena Cl-nya itu hanya minus 1 ya. Karena terjadi serah terima elektron, maka ikatannya itu ikatan ionik. Dan molekulnya itu bukan molekul organik. Karena dia ionik ya, berarti dia adalah molekul anorganik. NaCl, molekul anorganik. Lalu bagaimana dengan air gitu ya? Sama tinjauannya, H itu nomor atom 1, elektronnya 1. Oksigen nomor atomnya 8, berarti elektronnya 8. Kalau dia 1 berarti kondisinya lebih 1 atau kurang 1 elektron. Dia tidak lebih 1 elektronnya, yang ada kurang 1 elektron, karena kalau dia lepas tidak ada lagi sama sekali. Lalu bagaimana caranya berikatan? Sedangkan oksigen nomor atomnya elektronnya 8, berarti konfigurasinya 2 dan 6. Ini 2 artinya karena kulit pertama itu maksimum berisi 2 elektron ya. Kulit kedua bisa sampai 8. Ini 2 dan 6 totalnya 8. Berarti di sini kondisinya kurang 2 elektron. Lihat nih kondisinya nih. Hidrogen kurang 1 elektron, oksigen juga kurang 2 elektron. Kira-kira bisa nggak ini serah terima elektron? Ya nggak mungkin ya. Kenapa? Orang sama-sama kurang. Kalau sama-sama kurang itu nggak mungkin dia kasih gitu ya. Yang ada adalah mereka deal. Kita bisa berikatan, caranya kita serah terima elektron. Namun oksigen pasang syarat ya. Boleh kamu hidrogen berikatan dengan saya, namun syaratnya kamu itu harus 2. Kenapa? Karena saya kurang 2 elektron. Jadi masing-masing itu menggunakan bersama 1 elektron tambahan dari oksigen. Sedangkan oksigen karena kurang 2 itu ada tambahan elektron dari 2 unsur hidrogen. Oh ini hidrogen ini, kita edit dulu. Hidrogen. Ya, inilah yang menyebabkan kenapa H2O itu unsurnya H2O bukan HO2 atau H3O atau bahkan. Kenapa? Karena perbandingan kekurangannya itu 1:2. Oksigen butuh 2 hidrogen, jadi hanya 2, O-nya 1, H2O. Karena ini penggunaan bersama elektron, maka ikatannya itu ionik. Kok ionik? Kovalen.
kovalen. Dan karena ikatannya kovalen, berarti molekulnya itu adalah molekul organik atau anorganik? Ya, organik dong ya. Ini. Jadi H2O itu bukan H plus OH minus sebenarnya, namun penggunaan bersama elektron. Ya, ikatannya itu ikatan kovalen, merupakan contoh molekul organik. Kalau sudah kalian paham dengan ikatan kovalen itu sendiri dibagi dua jenis ya. Ada ikatan kovalen polar, ada ikatan kovalen nonpolar. Biasanya sih kalau saya sering dengar yang namanya polar itu larut air, nonpolar itu tidak larut air. Harapan saya jangan begitu menilainya nanti ya. Pokoknya ikuti yang ini, ikatan kovalen polar ya. Kenapa dia polar? Karena ikatannya itu kovalen polar. Dan kenapa dia nonpolar? Karena ikatannya kovalen nonpolar. Apa bedanya? Jika kovalen polar itu nih terbentuk dari ikatan antara dua unsur yang memiliki perbedaan elektronegativitas. Elektronegativitas itu kemampuan menarik elektron. Ini organik kan cuma belajar ini, C dengan H dengan unsur ini. Yang kuning ini adalah unsur elektronegativitas yang tinggi. Yang paling tinggi itu berdasarkan skala Pauling. Ini fluor, oksigen, nitrogen, sedangkan yang hijau itu elektronegativitas rendah. Jadi saya ulang, ini kuning tinggi, C dengan H rendah. Kapan dia polar? Apabila ada ikatan antara lintas, gini ya, lintas. Contoh HF, tentu dia perbedaan elektronegativitasnya tinggi, ada yang tinggi, ada yang rendah, berarti ada beda di situ ya. HF berarti harusnya polar. Kebalikannya, ikatan kovalen nonpolar itu apabila terbentuk dari ikatan antara dua unsur yang memiliki perbedaan elektronegativitas yang rendah atau bahkan elektronegativitasnya sama-sama tinggi ini atau sama-sama rendah. Contoh hidrokarbon nih, hidrokarbon itu semua ikatannya kovalen nonpolar. CH4 berarti C dengan H saja berikatan. Tuh polar atau nonpolar ya, nonpolar karena sama-sama rendah. Yang sama-sama tinggi misalnya O2. O dengan O itu elektronegativitasnya sama-sama tinggi. Kalau H2 sama-sama rendah ya, berarti dia ikatan kovalen nonpolar juga. Beda halnya kalau melintas begini, misalnya C Cl CH Cl3. Nah, itu sudah melintas. HBr ini tinggi, ini rendah, berarti polar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk berikutnya, coba ditinjau ini CH4 kira-kira polar atau non polar. Coba kita lihat C dengan H. C dengan H, CH4 ini sama-sama rendah, berarti harusnya non polar. LiCl. Nah, ada nggak Li di sini? Karena tidak ada Li, berarti itu sudah pasti bukan kovalen ya. Dia harusnya masuk ke sini. HBr ada nih, H dengan Br, berarti ini tinggi dan rendah polar, ikatan kovalen polar. N2 N dengan N ya sama-sama tinggi, jadi karena sama ya non polar gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini sudah kalian pelajari ya, hidrokarbon ada
rantai terbuka, rantai tertutup. Yang rantai terbuka ada yang tunggal alkana, ada yang rangkap 2 alkena, ada yang rangkap 3 alkuna. Sedangkan yang siklik ada alisiklik dan aromatis. Kalau kalian biasa pakai bahan bakar ini ya, ini kan semua diproduksi dari minyak bumi nih ya. Minyak bumi itu benda-benda hidrokarbon yang kalian pelajari sudah ada di sekitaran kalian. Minyak bumi itu gabungan dari ini semua yang jika dipisah-pisah jadinya ini satu-satu. Jadi hasil pengeboran minyak bumi misalnya di laut lepas gitu ya, yang C-nya pendek, yang C1 sampai C4 ini berarti metana, etana, propana, butana, jadinya isi LPG-nya atau korek gas. Nah, kalau kalian bertanya apa isinya LPG-nya, cairannya sama dengan korek gas ini ya. Kemudian lalu ada petrolmeter, jarang kalian gunakan ya. Lihat, dia pelarut. Yang paling sering kalian gunakan bensin, C-nya oktet, apa ya, oktan, 8, oktana, antara 6 sampai 12. Yang 6 dijadikan 8, yang 12 dijadikan 8 juga. Potong molekulnya supaya jadi oktat. Kemudian yang C-nya lebih panjang, dapatnya minyak tanah. Kemudian bahan-bahan yang lebih panjang lagi jadinya after ini. Sedangkan yang paling panjang sebagai bahan bakar itu solar. C-nya sudah 20-an. Kalau sudah lebih panjang itu jadinya oli saja, nggak bisa jadi bahan bakar. Dan sisa-sisanya sudah agak kental, residunya aspal. Jadi kalau ada minyak bumi itu kayak apa ya, cairan hitam pekat, nanti bisa dipisah-pisah, kedapatlah bahan bakar yang dijual ini. Kemudian hidrokarbon itu karena hanya C dengan H itu nggak bisa bereaksi, fungsinya hanya 2 ini, bahan bakar saja dan pelarut. Bisa nggak bereaksi? Enggak, dia sangat tidak reaktif kalau cuma C dengan H ini semua. Fungsinya itu hanya bisa dibakar pakai pelarut saja. Bisa bereaksi nggak? Enggak. Kenapa? Kapan dia bisa bereaksi? Apabila ada unsur lain selain C dengan H ini, itulah yang disebut gugus fungsi. Gugus tambahan selain C dengan H yang menyebabkan molekul itu berperan dalam memberi karakteristik reaksi kimia. Jadi sudah bisa bereaksi. Misalnya ini nih, kalian sudah pelajari ya, ada tambahan halogen. Nah, reaksinya itu ya terjadi karena ini. Bisa nggak terjadi reaksi di R-nya? Nggak mungkin ya, di CH-nya. Reaksinya itu hanya terjadi karena penyebab ini, paling di sekitaran ini. Itu ada OH, ya barulah dia bisa bereaksi. Alkohol ya, OR, di sini dia bereaksi. Kemudian aldehid juga sama, di sini dia bereaksi. Inilah yang kita sebut gugus fungsi. Di semester kedepannya kita belajar karboksil dengan ester serta turunan asam karboksilat lainnya. Itu gugus fungsi. Sedangkan kalau sudah paham gugus fungsi, baru kita lanjut molekul yang lebih besar, protein, lemak. Ini ya, kalau kita lihat tubuh kita, ini isinya yang paling banyak air. Lalu ototmu itu protein. Lapisan di bawah kulit ada lemak, mineral yang paling banyak paling sebagai tulang gitu ya, kalsium. Selebihnya zat besi. Karbohidrat, ini yang mana karbohidrat di tubuh kita nggak ada nih ya. Dia sebagai bahan bakar untuk dirombak. Kan nggak usah terlalu banyak makan karbohidrat yang manis-manis ya. Nih, bagusnya adalah protein karena itu jadi otot. Jadi bahan bakarnya kita itu bisa makan protein, lemak, karbohidrat. Kalau di Indonesia ya karbohidrat semua ya. Nasi goreng, nasi, karbohidrat. Kemudian campur mie, karbohidrat juga. Minumnya manis, karbohidrat lagi. Terus protein, lemaknya mana? Sedangkan tubuh kita itu protein ya. Jadi nanti setelah belajar organik kita perbaiki sedikit pola makannya juga ya. Nukleotida ini gen, sedangkan vitamin kita bahas lainnya.
ada molekul tambahan yang diperlukan tubuh, jumlahnya sedikit namun wajib ada, karena kalau tidak ada juga sakit. Ini sudah kita bahas di pertemuan pertama. Mau saya balik ya, harusnya lanjut dulu gugus fungsi baru kita bahas ini, namun didahulukan karbohidrat, protein, lemak atau lipid. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan praktikum terpadu. Sudah praktek terpadu tentang ini, supaya ada dasarnya kita dahulukan dulu ini. Kesimpulan dari pertemuan kedua kali ini, mudah-mudahan kalian sudah bisa sedikit lebih paham tentang apa itu kimia organik ya. Jadi gampang kok, kimia organik itu hanya mempelajari unsur-unsur biologis ya, yang penyusunnya hanya karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan halogen. Tambahannya paling ada sulfur juga. Ada istilah organik dan inorganik. Untuk membedakannya ada 3 hal. Kalau organik bersumber dari makhluk hidup, berupa unsur non-logam, dan kuncinya itu dia ikatan kovalen. Sedangkan yang anorganik biasanya bersumber dari makhluk tak hidup, gabungan antara logam dengan non-logam, dan kuncinya dia adalah ikatan logam dan ikatan ionik. Ikatan kovalen atau ionik dibedakan dengan cara, kalau kovalen ya penggunaan bersama elektron, sedangkan ionik serah terima elektron, tujuannya agar menjadi stabil, oktet. Ikatan kovalen polar dan non-polar ya bedanya adalah karena tentang elektronegativitas. Jika unsurnya itu beda elektronegativitasnya, ada yang tinggi ada yang rendah, maka dia tentu ikatan kovalennya polar. Kalau dia sama-sama tinggi elektronegativitas tinggi atau sama-sama rendah elektronegativitasnya, ikatan yang terbentuk itu nonpolar. Kemudian dari hidrokarbon yang kita pelajari, ada gugus fungsi yang menyebabkan hidrokarbon itu bisa menjadi reaktif ya, oleh adanya unsur tambahan selain C dengan H. Lalu biomolekul gabungan gugus fungsi sebagai penyusun makhluk hidup yang akan kita pelajari di semester gasal ini, mulai dari karbohidrat, protein, dan lemak. Terima kasih pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini tugasnya ditulis tangan ya, saya nggak kasih ujian online, namun ini langsung dikerjakan saja, ditulis di kertas lalu dijawab secara berurutan, ditulis rapi, setelah itu difoto. Nanti hasil fotonya itu dimasukkan di blog sebagai tugas kedua, bikin postingan yang kedua. Tugas 2, postingannya berisi ini. Jadi sebentar kalau bikin judul tugas 2, lalu isinya itu sisa insert gambar saja. Ada menu insert gambar, jangan di copy paste gambarnya ya, nggak bisa itu kayaknya. Kalau copy paste harus menu insert gambar, insert gambar dari yang kalian sudah foto. Dibuat fotonya serapi mungkin dari hasil tulisan tangannya sendiri, tulis namanya di kertasnya, lalu ditulis jawaban ini. Definisi yang kedua, daftar tadi yang sudah kalian buat di pembelajaran. Kemudian ini buktikan dia ionik atau kovalen sesuai dengan contoh tabel seperti NaCl dan H2O yang ada di materi ajar ini. Kemudian yang keempat, bedakan ini kovalen polar atau kovalen non-polar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.